Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku kelas 4. Adapun KD yang Ibu sampaikan yaitu KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya, serta KD 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa banyak hewan di sekitar kalian. Untuk pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam, mari kita mengulas kembali tentang apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi kehidupan manusia. Hewan termasuk salah satu sumber daya alam yang ada di muka bumi. Nah, sumber daya alam hewan bisa berupa hewan liar dan hewan yang sudah dibudidayakan. Adapun sumber daya alam hewani dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagai bahan makanan, misalnya daging ayam dan susu sapi. Yang kedua, kebutuhan tenaga, misalnya untuk menarik gerobak atau bajak. Yang ketiga, sebagai sarana pengobatan, misalnya madu dan bisa. Yang keempat, yaitu sebagai bahan kerajinan, misalnya kulit binatang atau cangkang kerang. Nah, sebagai salah satu sumber daya alam, keberadaan hewan itu harus dilestarikan. Dan ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan-hewan di sekitar kalian. Nah, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Di antaranya yang pertama adalah tidak merusak habitatnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa habitat merupakan tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan. Perbuatan seperti menebangi pohon secara liar, pembukaan lahan pertanian di wilayah hutan, atau membuang sampah sembarangan bisa merusak habitat hewan. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara tidak melakukan perburuan liar terhadap hewan yang dilindungi. Nah, salah satu faktor utama yang menyebabkan kepunahan hewan adalah perburuan liar secara membabi buta kepada hewan tertentu. Nah, pemburu ini lebih mementingkan keuntungan pribadi. Akibatnya banyak hewan usia produktif yang mati akibat diburu sehingga populasi hewan tersebut semakin sedikit. Yang ketiga yaitu dengan cara membudidayakannya. Beberapa jenis hewan ini berstatus langka karena perkembangbiakannya yang sulit dan membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, manusia perlu membantu perkembangbiakannya. Misalnya saja dengan melalui penangkaran agar populasi hewan dapat terjaga. Nah, berikutnya Ibu akan menyampaikan KD 3.1 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu KD 4.1 menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Selanjutnya yaitu macam-macam penutup tubuh hewan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kalian bisa menemukan beberapa hewan itu di sekitar kalian pasti akan memiliki yang namanya penutup tubuh. Dan tentunya penutup tubuh itu setiap hewan mempunyai yang berbeda-beda. Nah, macam-macam penutup tubuh hewan. Nah, setiap hewan pasti akan mempunyai penutup tubuh yang berbeda. Penutup tubuh berguna untuk yang pertama yaitu melindungi kulit, perlindungan dari panas dingin ataupun serangan musuh. Yang ketiga yaitu melindungi tulang dan organ yang berada di dalam tubuh hewan. Adapun penutup tubuh itu ada yang berupa rambut,
bulu, sisik atau cangkang. Nah, berikut Ibu sampaikan yang pertama hewan berbulu. Hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu adalah unggas. Nah, semua jenis burung itu termasuk unggas. Contoh unggas adalah ayam, kemudian bebek, dan burung merpati. Nah, ciri hewan berbulu itu terbang. Yang pertama adalah terbang. Nah, sebagai hewan yang berbulu, mereka dibekali kemampuan untuk terbang, meski kemampuannya berbeda-beda. Ayam dan bebek itu juga bisa terbang, meskipun kemampuan mereka tidak sebagus burung. Yang kedua adalah memiliki selaput. Nah, kaki bebek maupun ayam dilengkapi dengan selaput, sehingga ketika di air mereka bisa berenang di atas permukaan air. Selanjutnya, yang kedua yaitu hewan bersisik. Hewan yang memiliki penutup tubuh berupa sisik adalah ikan. Ciri hewan bersisik adalah terdapat sisik di seluruh tubuhnya. Contoh hewan bersisik adalah ikan nila dan gurami. Nah, sisik ikan memiliki tekstur halus dan dilapisi selaput lendir. Kemudian yang ketiga yaitu hewan berambut. Hewan berambut ini biasanya tubuhnya ditutupi oleh rambut. Fungsi rambut pada hewan adalah membuat tubuh hewan tetap hangat dan terlindungi. Ada hewan yang memiliki rambut tebal dan rambut halus. Contoh hewan yang berambut tebal yaitu anjing dan kucing. Kemudian contoh hewan yang berambut halus yaitu sapi, kerbau, tikus, dan kelelawar. Ciri hewan yang berambut antara lain yang pertama, tertutupi dengan rambut. Nah, salah satu ciri yang menonjol dari hewan ini adalah seluruh bagian tubuhnya tertutupi oleh rambut, baik rambut tebal maupun tipis. Kemudian yang kedua cirinya adalah hidup di darat. Hewan yang seluruh tubuhnya tertutupi rambut banyak hidup di darat. Jarang sekali ada hewan yang tertutupi rambut itu hidup di air. Kemudian yang ketiga adalah bersuhu hangat. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kebanyakan hewan berambut itu suhu tubuhnya hangat. Sebab fungsi rambut adalah untuk menghangatkan tubuh hewan. Yang keempat yaitu hewan bercangkang. Nah, contohnya adalah siput. Selain siput ada juga kerang. Nah, ciri hewan yang bercangkang sebagai berikut. Yang pertama, cangkangnya tentunya keras. Hewan yang bercangkang biasanya memiliki cangkang yang keras, sehingga ketika hewan itu terbentur, kondisi cangkang akan baik-baik saja. Kemudian yang kedua adalah menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri ini maksudnya bagaimana? Hewan yang bercangkang jika merasa terancam akan menyembunyikan diri di dalam cangkangnya. Cangkang akan melindungi dirinya dari binatang lain atau manusia, sehingga keselamatannya terjamin. Yang ketiga adalah bertubuh lunak. Nah, maksudnya bertubuh lunak ini adalah tanpa cangkang, mereka tidak akan bisa mempertahankan diri dari serangan hewan lain dan tidak bisa bertahan di udara yang panas atau dingin. Nah, meski dilindungi oleh cangkang yang keras, tubuh hewan-hewan tersebut sangat lunak. Kemudian yang kelima yaitu hewan berlapis kitin. Apa itu kitin? Kitin adalah zat tanduk setengah bening. Terdapat dalam rangka luar yang berfungsi sebagai kulit. Nah, contohnya adalah kalajengking, kemudian ada udang, ada kumbang, ya. Ini contoh dari hewan berlapis kitin. Selanjutnya adalah hewan berkulit tanduk. Contoh hewan yang berkulit tanduk adalah ada ular, kadal, buaya, dan kura-kura.
Tubuh hewan melata ini biasanya dilapisi oleh sisik. Bahan sisik pada hewan melata berbeda dengan sisik ikan. Nah, sisik pada hewan melata ini disusun oleh keratin. Keratin sama dengan bahan penyusun kuku dan rambut kita. Selanjutnya, lihatlah gambar pada burung merpati berikut ini. Nah, coba kalian sebutkan bagian-bagian tubuh hewan burung merpati ini. Yang pertama adalah gambar apa ini? Paruh. Yang kedua, sayap. Yang ketiga, ekor. Yang keempat, cakar. Yang kelima, mata. Nah, bagian-bagian tubuh merpati ini tentunya memiliki fungsi. Nah, berikut fungsi dari bagian-bagian tubuh burung merpati. Yang pertama adalah paruh. Paruh fungsinya adalah untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Kemudian sayap berfungsi untuk bergerak atau terbang. Yang ketiga adalah ekor. Ekor berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. Yang keempat adalah cakar. Cakar berfungsi untuk mencengkeram mangsanya, seperti burung elang. Dan untuk bertengker di dahan pohon seperti burung pipit. Yang kelima yaitu mata. Mata berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Nah, untuk penugasan silakan anak-anak menulis pertanyaan yang ada di video pembelajaran ini ditulis di buku tulis ya. Di buku tulis tematik. Kemudian difoto, dikirim ke Google Classroom atau WhatsApp pada guru kelas masing-masing. Nah, ini bisa ditulis di buku tematik anak-anak ya. Terima kasih, demikian tadi penjelasan tentang bagian-bagian tubuh burung merpati dan selalu menjaga kelestarian alam. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.